Jadi mempertegas, mengkhususkan, ya, dan ini menjadi motivasi bagi kita. Jadi keselamatan kepada kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang senang berbuat baik, hamba-hamba Allah yang cinta kebaikan. Oleh karenanya sepatutnya kalau kita renungkan kalimat ini, kalimat yang selalu kita baca dalam doa tasyahud kita, maka ini menjadi obsesi setiap kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita, bahkan setiap detik yang Allah berikan itu dengan kebaikan. Dan memang kebaikan inilah yang nantinya menjadi teman abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman abadi kita berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya, alam barzakh, dan kemudian akan terus kita bawa sampai nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya selagi masih ada kesempatan, selagi hayat di kandung badan, selagi Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk bisa menikmati kehidupan dunia ini, isilah hari-hari kita, isilah waktu-waktu kita, bahkan setiap detik kehidupan kita dengan amal kebaikan. Nanti kalau sudah sakaratul maut, sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, ketika seseorang sudah sampai pada ajalnya, kemudian dia berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Wahai Rabb, seandainya engkau tunda sedikit saja ajal, laula akhartani ila ajalin qarib, dia bertekad, dia berjanji, dia bersumpah kepada Allah, fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Dan wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat baik. Sayangnya waktu sudah habis, kesempatan sudah hilang, tidak ada lagi peluang untuk beramal saleh ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Itulah yang terjadi kepada Firaun. Itulah yang terjadi kepada orang-orang para pendosa yang menyesali kehidupannya, kemudian tiba-tiba datang sakaratul maut. Makanya di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Artinya sebelum dia mengalami sakaratul maut. Jadi jangan sampai kita lalai dan lengah, tiba-tiba sudah datang ajal, tiba-tiba sudah sakaratul maut. Alhamdulillah. Contoh nyatanya adalah Firaun. Ketika sudah sakaratul maut, baru dia mengatakan, ya, apa namanya, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ya sudah nggak ada manfaatnya, ya. Dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk diterima taubatnya. Kita yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, jangan sampai membawa gunungan dosa itu, jangan sampai membawa tumpukan dosa dan kesalahan itu, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tumpukan dosa itu, kesalahan-kesalahan itu bisa terhapus hanya dengan amal-amal kebaikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ya, dia akan menghapuskan as-sayyi'at,
yang maknanya adalah dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Atau dalam bahasa hadis, dalam kalimat Nabi, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamquha, dia akan menutupinya. Ya, nggak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang steril dari kesalahan dan dosa. Nggak ada manusia yang benar-benar suci dari kesalahan dan dosa. Makanya Allah dan Rasulnya tahu. Makanya diingatkan. Karena kita ini para pendosa, sering melakukan dosa, tutuplah dosa-dosa itu dengan perbuatan baik. Jadi teruslah berbuat kebaikan walaupun masih senang dengan kemaksiatan. Sekali lagi, teruslah berbuat kebaikan walaupun masih senang dengan kemaksiatan. Jadi bagi para pelaku maksiat, bagi para pelaku dosa, ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Terus ikhtiar berbuat baik, terus melakukan ketaatan, niscaya ya, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, dan dosa-dosa itu. Nah, oleh karena di pagi hari ini mudah-mudahan kita memperbaharui niat dan komitmen kita untuk selalu berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, terobsesi kepada kebaikan, selalu menginginkan kebaikan, selalu cinta kepada kebaikan, maka kita termasuk di dalam doa yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin di dalam tasyahudnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Maka itulah juga yang menjadi penyebab Allah mengampuni kita, yang menjadi penyebab Allah membimbing kita untuk terus berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di antara bentuk kebaikan kita sebagai hamba-hamba Allah, ya kita duduk sejenak untuk mengikuti taklim, dan ini bagian dari kebaikan yang semoga Allah benar-benar mencatatnya sebagai amal soleh di sisinya dan mengganjarnya dengan ganjaran yang berlipat. Amin. Masih melanjutkan kajian kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus di bab pertama, dan ini masih kalimat takdim ya, karena pertemuan terakhir itu kita libur ya, 2 kali atau 1 kali libur. Jadi saya ingatkan kembali pada pertemuan terakhir kita membahas apa ya. Jadi intinya Syekh Said Hawa sebelum membahas tentang adab seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu, wal muta'alim, dan yang menuntut ilmu, dan seorang murid, seorang salik, seorang penempuh jalan yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ingin melakukan tazkiyatun nafs. Beliau memberikan kalimat pengantar yang intinya dari kalimat pengantar itu ya semacam prinsip-prinsip dasar nantinya di dalam adab ya seorang alim dan muta'alim. Kenapa ini penting dibahas terlebih dahulu? Sebab adab lebih utama daripada ilmu. Seorang yang berilmu tapi tidak beradab lebih buruk daripada seorang yang beradab miskin ilmu. Jadi lebih baik kaya adab miskin ilmu ketimbang ya, miskin adab kaya ilmu. Betapa banyak orang yang ilmunya tinggi, wawasannya luas, ketika dia tidak beradab, maka seperti seorang penjahat yang memegang pisau. Pisau kalau di tangan ibu kita, di tangan istri kita yang pandai memasak,
maka dia menjadi alat untuk menghasilkan masakan yang enak gitu ya. Menjadi menu makanan yang lezat. Tetapi kalau pisau di tangan penjahat, maka dia menjadi potensi kriminal. Kira-kira begitulah gambaran orang-orang yang punya ketinggian ilmu, keluasan wawasan, tetapi miskin adab. Ya. Maka para ulama memberikan arahan kepada kita, hendaknya kita mengutamakan adab ketimbang ilmu. Dan Syekh Said Hawa makanya di bab awal ini membahas terlebih dahulu tentang ya adabil alim wal muta'allim. Jadi adab guru dan murid, adab seorang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Nah, kita sampai pada kalimat takdim, pada kalimat pengantar tentang sosok al-alim ar-rabbani. Sosok seorang guru yang memenuhi standar Tuhan, standar Rabbani. Yang beliau ingatkan bahwa sosok ini, kata beliau, ya wal alimur rabbani huwa man istata'a an yu'alijal amrad al-mu'asirah wa amrad al-usul. Jadi sosok alim yang memenuhi standar Rabbani itu seorang guru yang sesuai dengan ekspektasi Rabbnya, punya kemampuan mengilaj, punya kemampuan memberikan solusi, punya kemampuan meramu obat ya, atas berbagai penyakit, berbagai permasalahan, baik yang muncul secara temporer, wa amradul usul, ataupun yang selalu muncul setiap masa. Jadi penyakit dan permasalahan umat itu ada yang bersifat temporer atau kontemporer, artinya muncul di masa dan zaman tertentu saja, tetapi juga ada yang berlangsung sepanjang masa atau sepanjang zaman. Wa tilka alamatu najahihi fi tazkiyah. Kata beliau, ini menjadi tolak ukur ya, kesuksesan seorang alim, seorang guru, seorang mursyid, ya, pembimbing dalam tazkiyatun nafs, ya, fi tazkiyah, dalam proses tazkiyah. Jadi tolak ukur sukses tidaknya tazkiyatun nafs yang dilakukan oleh seorang alim kepada muta'alimnya, kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, yaitu ketika dia mampu menghadirkan solusi, ketika dia mampu ya memberikan obat terhadap permasalahan yang muncul baik bersifat kontemporer ataupun yang berlangsung sepanjang masa. Nah, kemudian beliau menyinggung bahwa ada penyakit-penyakit yang muncul yang selalu muncul sepanjang masa, ya. Yang ini menjadi permasalahan umat dan menjadi bahaya laten yang harus kita waspadai. Ya. Ini sudah berapa kali kita ulang ya. Munzul asril awal zahra al-irja'u wa tashayyu'u wal kharijiyyatu wal i'tizal. Ya, sejak masa awal itu kata beliau sudah ada ya paham murji'ah, paham syiah, paham khawarij dan paham mu'tazilah. Wa mabnal irja'i 'ala tarkil amal, bangunan pokok atau ajaran inti dari murji'ah adalah meninggalkan amal. Ini kita sudah bahas. Wa mabna tasyayyu' 'ala al-ghuluwi bi ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bangunan pokok atau ajaran inti dari Syiah yaitu berlebihan terhadap ahlul bait Rasulullah SAW. Ya, ini juga sudah kita bahas. Wa mabna al-kharijiyyah 'ala sabhi al-uqul wa tasarru fi at-takfir wa 'adam ihtirami ahli al-fadl. Dan bangunan pokok atau ajaran inti kharij ya kata beliau ya ketumpulan akal ya, ketumpulan akal atau kebodohan akal di dalam beragama. Jadi
Sebenarnya kalau kita baca berbagai literasi, kaum Khawarij itu kaum yang letterless, yang tekstualis gitu. Dia tidak mau memberikan ruang kepada akalnya untuk mencerna, mengkaji, memahami dengan berbagai dalil itu dikompilasi dulu, kemudian dianalisa dan disimpulkan. Khawarij ini eh, lebih ke tekstualis. Teksnya begitu ya begitu, tanpa mengkaji dari berbagai dalil yang itulah yang disebut dengan sabahul uqul, ya, ketumpulan akal. Dan tergesa-gesa di dalam takfir, gampang sekali mengkafirkan orang. Kasus terbunuhnya Ali bin Abi Thalib itu nyata-nyata buah dari kebodohan akal, ketumpulan akal, dan ya, ketergesaan kaum Khawarij dalam takfir tadi. Ketika mereka menyimpulkan Ali bin Abi Thalib telah mengkhianati amanahnya sebagai seorang khalifah dalam peristiwa tahkim dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan Amr bin As saat itu sebagai negosiator dari kubu uh, Muawiyah, ya, atau dari apa, kelompok Syam, karena Muawiyah saat itu sebagai gubernur Syam di perang sifil. Jadi terjadilah proses atau peristiwa yang diistilahkan dengan tahkim, karena pada saat itu, ya, atas inisiatif Amr bin As, ya, dia spontan mengangkat Al-Quran, dan kemudian kaum muslimin yang sedang bertempur itu di perang sifil itu, ya, berhenti dan bersepakat untuk melakukan negosiasi, ya, atau istilah gencatan senjata dari kubu Muawiyah. Utusannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Kemudian dari kubu Ali bin Abi Thalib, dan Abu Musa al-Ash'ari. Singkat cerita, mereka bersepakat mereka harus menghentikan perang ini karena ini adalah sesuatu yang salah, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan para sahabat yang berjasa kepada Islam, ya, banyak yang syahid. Dan kemudian, ya, lahirlah tadi peristiwa tahkim, yang maknanya tahkim ini berhukum, ya, mengembalikan hukum itu kepada Allah. Disitulah Khawarij menganggap Ali bin Abi Thalib mengkhianati amanahnya sebagai khalifah yang sah, ya, yang istilahnya mau menerima permintaan musuh, ya. Makanya kaum Khawarij, ya, secara politis yang tadinya berada di barisan Ali bin Abi Thalib, mendukung kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, dia keluar. Nah, ini secara bahasa juga, ya, Khawarij itu kan asal kata dari kharaja, gitu ya. Jadi dia keluar dari barisan Ali, sementara yang masih setia mendukung Ali makanya dikatakan Syiah. Karena Syiah itu kan pengikut setia. Itu asal mulanya istilah bahasanya. Meskipun kalau di dalam berbagai literasi, sebagaimana tadi disampaikan Syekh Said awal, ya, bibit kemunculan Khawarij, ya, Syiah itu sudah ada sejak masa-masa awal, sejak ada Rasulullah pun sudah ada. Dulu kasusnya Dzul Khawarisah itu ketika mengingatkan Nabi untuk berbuat adil, ya, itu diterjemahkan oleh para ulama termasuk Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwa inilah cikal bakal Khawarij, yang dia gampang, ya, tadi yang wa'ada bihtirabil, tidak punya ihtiram kepada orang yang punya keutamaan. Rasulullah, bagaimana dia bisa meragukan keadilan Rasulullah? Rasulullah itu manusia yang mulia, yang maksum, yang benar-benar menjadi uswah hasanah seluruh umat manusia. Bisa-bisanya sampai dia ragu akan sikap Rasulullah untuk berbuat adil. Makanya Rasulullah agak geram, nih. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Dan kemudian kata Rasulullah, ya, dari dialah ini nanti, ya, akan lahir
kelompok ya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi kalau anak panah lepas dari busurnya itu Pak, semakin ke sono semakin melenceng, semakin jauh gitu ya, melenceng. Nah, itulah kemudian menjadi cikal bakal Khawarij. Yang digambarkan juga di dalam kitab Talbis Iblis, orang-orang Khawarij itu bukan orang-orang yang sembarangan juga. Dia ahli ibadah. Digambarkan bahkan sholat kalian nggak ada apa-apanya kata Rasulullah ketimbang sholat mereka. Saum kalian tidak ada apa-apanya bahkan ketimbang saum mereka, dan seterusnya. Bahkan digambarkan oleh Ibnu Abbas, mereka ini orang-orang yang wajahnya itu terlihat pucat pasir karena kurang tidur. Mungkin malam-malamnya dihabiskan untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bajunya lusuh karena mungkin seringkali digunakan untuk beribadah dan berkeringat gitu ya. Dan tampak istilahnya di keningnya itu bekas sujud yang sangat kentara gitu ya. Artinya dia benar-benar banyak melakukan aktivitas sujud. Ya kekeliruan dia tadi safahul ukul, ketumpulan akalnya di dalam mencerna dalil dan apa namanya mencerna dalil dan teks ya, Quran maupun hadis ya, dan terlalu tergesa-gesa di dalam takfir. Nah, jadi kembali lagi Ali bin Abi Thalib ya, dihukumi kafir oleh orang-orang Khawarij dan kemudian dihabisi atau dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini seorang Khawarij yang hafal Quran. Makanya ketika dia melakukan eksekusi kepada Ali bin Abi Thalib, dia nggak lari, dia tahu konsekuensinya. Kemudian diamankan oleh para sahabat, ya. Di antaranya Abu Musa al-Asy'ari dan lainnya, menahan dia dan kemudian diadili gitu ya. Diadili di situ ya, dikisos lah gitu ya. Ketika dikisos itu dia melafalkan ayat-ayat itu. Jadi bayangkan melakukan perbuatan dosa ya, terhadap seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yaitu yang punya banyak jasanya kepada Islam, Ali bin Abi Thalib, ya, melakukan perbuatan yang hina, yaitu perbuatan membunuh gitu ya. Tapi dengan bangganya dia melakukan itu dan merasa benar, yang lain salah gitu ya. Dan kemudian ketika dikisos itu justru dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya itu ayat Al-Kautsar. Dalam riwayat lain ada lagi ayat apa? Artinya ya kalau Al-Kautsar sendiri apa? Inna a'tainaka Al-Kautsar fasholli li rabbika. Jadi dia sebagai bentuk ekspresi keimanannya dia lafazkan itu ya inna a'tainaka Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah mengkaruniakan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Rabbmu wanhar, dan berkorban. Jadi dia merasa ini kebenaran yang dia bawa. Nggak apa-apa dia mati, nggak apa-apa dia istilahnya dikisos. Yang penting dia merasa sudah melakukan yang benar. Nah ini kekeliruan orang-orang Khawarij. Terlalu terburu-buru di dalam takfir. Wa ada ihtirami ahli al-fadl, dan nggak punya rasa ihtiram, nggak punya rasa hormat kepada orang yang lebih memiliki keutamaan, yang memiliki budi pekerti luhur, yang mungkin secara keilmuannya lebih tinggi darinya, tapi dia merasa berbeda dengan dia katakan nggak ada hormat ya, atau bahkan gampang sekali mencap ini ahlul ra'yu, ini ahlul bid'ah, ini ahlul ahlul dhalalah gitu dan seterusnya. Padahal orang-orang yang ditunjuk itu mungkin jauh lebih tinggi keilmuannya, kedudukannya, kemudian juga kesolehannya. Tapi hanya karena dia merasa yakin dengan prinsip yang dia miliki dan berbeda dengan orang-orang yang tadi ahlul fadl ini, nggak segan-segan dia mencap orang itu sesat.
mencap orang itu menyimpang, bahkan sampai pada kategori tadi kafir. Gitu ya. Jadi ada istilah tabdir, setelah tabdir itu tadlil, setelah itu takfir. Tabdir itu maknanya mudah sekali membid'ahkan, kemudian tadlil mudah sekali mengatakan ini sesat, wa takfir dan mudah sekali ini kafir. Nah, dalam prinsip agama kita, ya, melakukan takfir itu hal yang sangat bahaya dan berat. Salah-salah malah kita yang menjadi terhukumi atas kalimat tersebut. Jadi nggak boleh dengan ringan mengatakan si fulan kafir, yang pada faktanya si fulan masih Islam, si fulan masih beribadah kepada Allah, si fulan masih beriman kepada Allah. Nggak boleh kalimat-kalimat itu terlontar dari lisan kita. Nah, kembali lagi, orang-orang Khawarij ini bukan kata saya ya, kata Syekh Said Hawa dan para ulama, terlalu terburu-buru dalam takfir, ya, menghukumi seseorang kafir dan tidak punya rasa ihtiram kepada orang yang memiliki keutamaan, ya, ahli ilmu. Walaupun mungkin berbeda cara pandangnya, walaupun mungkin ada khilafiyah dalam menyikapi masalah. Dan kemudian kata beliau, wa anna imanahum la yujawizu hanjurahum, dan keimanan mereka, bahwasanya keimanan mereka ini tidak melampaui kerongkongan mereka. Ini maknanya mereka itu sebenarnya orang-orang yang berilmu, bahkan hafal Quran, ya, seperti Ibnu Muljam tadi, ya, hafal Quran. Tapi hafalan Qurannya, ilmunya itu tidak melampaui kerongkongannya, melewati, menembus ke hati. Malah hati itu keras banget. Dan orang-orang yang hatinya keras itu gampangnya bersikap keras kepada orang lain. Padahal dia seorang yang hafal Quran. Padahal dia seorang yang mungkin ilmunya juga tinggi. Jadi sederhananya nggak punya hati gitu. Jadi hatinya itu terlalu membatu karena keimanannya tidak menembus ke dalam hati. Hanya ada di lisannya saja. Nah, sebenarnya ini kan kalimat hadis. Kalimat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah menggambarkan tadi, ya, orang-orang yang khawarij tadi, ya, orang-orang yang telah menyimpang. Dan dikutip kembali oleh Syekh Said Hawa, gitu ya, wa anna imanahum la yujawizu hanajurahum. Inilah kurang lebih, ya, yang digambarkan oleh Syekh Said Hawa tentang kelompok Khawarij, ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau mungkin ada yang terindikasi terkontaminasi faham seperti ini, ya, buru-buru membenahi diri, ya, merubah diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian yang keempat kata beliau, makna i'tizal. Kalau i'tizal ini Mu'tazilah, dia antitesa dari Murji'ah dan juga Khawarij, gitu ya. Jadi Khawarij itu tekstualis, kalau Mu'tazilah itu mengedepankan akal, ya, kebablasan dalam menggunakan akalnya. Jadi wabab dari i'tizal ala musara'ati ila ta'wil ghairil 'am. Tergesa-gesa di dalam melakukan takwil terhadap sebuah nas, terhadap sebuah dalil tanpa ilmu yang mumpuni. Banyak di kalangan aktivis liberal, gitu ya, dia Islam tapi liberal, itu sebenarnya gaya baru dari Mu'tazilah. Jadi dia menerjemahkan dalil atau teks-teks nas-nas, ya, Al-Quran ataupun hadis itu dengan akalnya, tapi tanpa merujuk kepada pendapat para ulama, tanpa juga
melihat dalil lainnya tanpa mengkompilasi kemudian mengkorelasi ya dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Kan harusnya ketika memahami sebuah teks, sebuah dalil dilihat. Kalau dia Al-Quran, lihat asbabun nuzulnya. Kemudian nanti tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, dan seterusnya dilihat. Baru dia bisa menyimpulkan ini maksudnya begini. Nggak sesederhana langsung apa yang dia baca disimpulkan demikian. Begitu juga, atau misalkan begitu dia baca langsung gunain akalnya tanpa melihat dari yang perangkat-perangkat tadi. Ya. Nah, orang-orang Mu'tazilah kebablasan dalam menggunakan akal sampai-sampai misalnya menyimpulkan ya hijab itu tidak wajib, menyimpulkan ya eh, zina itu tidak terlarang misalnya dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Kenapa? Karena memahami dalil, memahami teks hanya dengan akalnya tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama terdahulu dan kemudian melihat dari berbagai aspek tadi, berbagai dalil yang lainnya yang saling berkorelasi. Sederhananya begitu kata beliau. Jadi terburu-buru di dalam takwil sebuah nas, sebuah dalil, ghairil alim, tanpa ilmu. Jadi ilmunya belum mumpuni, alat untuk mengkaji sebuah dalil, sebuah teks, sebuah ayat belum punya, tapi udah berani gitu menyimpulkan, oh ayat ini nggak begitu. Nah, karena beliau mithlu hadhihi ittijahat tu'tabaru amradul usul. Jadi semisal inilah aliran-aliran ya yang dimaksud oleh beliau itu sebagai amradul usul, penyakit sepanjang masa. Ya. Jadi kalau beliau menyurotinya, ya 4 paham tadi ini penyakit sepanjang masa yang selalu muncul di kalangan umat Islam. Dia seperti bahaya laten ya. Bisa jadi di masa sekarang yang ini dominan, yang ini tidak dominan, tapi selalu ada. Nah, al-qabiratu lil-dhuhuri bi syakli mustamir. Jadi memang dia secara konsisten kemunculannya itu terus-menerus, meskipun kadang dominan, kadang tidak dominan. Contoh misalnya paham Mu'tazilah itu berjaya ketika dinasti Abbasiyah, yang saat itu memang sisi positif dari duniawinya ya, maksud saya gini. Karena dia mengedepankan akal, maka di zaman dinasti Abbasiyah itu produk-produk akal itu luar biasa banyak. Ya. Jadi keilmuan itu sedang jaya-jayanya sampai saat Khalifah Al-Mansur sebenarnya pemrakarsanya atau pelopornya adalah Khalifah Harun al-Rashid ya, mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ya pengkajian, penelitian ya, apalagi itu penerjemahan, perpustakaan dan seterusnya ya, yang ada di Baghdad ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya Khalifah Al-Mansur. Nah di saat itu jaya-jayanya paham Mu'tazilah sampai-sampai ya case atau kasus di penjaranya Imam Ahmad bin Hambal karena nggak mau menerima ya ya tadi nih, karena dia orang-orang Mu'tazilah ini mentakwil tanpa ilmu gitu ya, dia menyimpulkan Al-Quran itu makhluk. Ini salah satu apa namanya prinsip ya orang Mu'tazilah di saat itu. Dan karena dekat dengan kekuasaan, maka di zaman itu semua harus punya paham yang sama. Kalau ada yang berbeda, tangkap. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pertahanan terakhir para ulama di saat itu, kalau beliau menerima, wah habis. Dan alhamdulillah beliau bertahan dengan penuh keimanan, nggak mau menerima prinsip bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena pada hakikatnya Al-Quran adalah kalamullah.
Jadi kalau yang mendefinisikan Al-Quran sebagai makhluk, ya berarti dia paham Mu'tazilah. Panjang kalau dibahas. Tapi intinya saat itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mengikuti prinsip Mu'tazilah tadi. Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hambal karena nggak mau ikut apa paham tersebut, dipenjara sampai disiksa. Sampai ketika ditanya oleh sipir, ya, sang penjaganya nanya ke Imam Ahmad bin Hambal, ya Syekh, apa susahnya sih? Cuma ngaku doang, iyain aja. Kira-kira. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya, kalau aku melakukan yang demikian, maka aku telah membawa dosa jariah nanti kepada umat. Nanti umat bilang Imam Ahmad bin Hambal mengakui Al-Quran adalah makhluk. Dan alhamdulillahnya Imam Ahmad bin Hambal tidak melakukan tersebut, sehingga lebih baik dia di penjara, disiksa. Yang penting prinsip, ya, yang utama tadi tidak goyah. Nah, jadi kemunculannya itu istimroriyah, berkesinambungan, kadang dominan di satu masa, kadang tidak, ya. Ya, kalau di zaman sekarang saya nggak tahu yang dominan yang mana, apakah yang Khawarij atau yang Syiah atau yang Mu'tazilah atau Murji'ah. Ya, wallahu a'lam. Yang penting kita tahu ini ada 4 paham yang beliau sampaikan sebagai bahaya laten yang harus dihindari, gitu ya. Nah, kata beliau, wa 'alal 'alim, bagi seorang alim, seorang guru, seorang mursyid, seorang pembimbing, ya dalam proses tazkiyatun nafs, maka dia harus, ya, an yu'alijaha in wujidat. Dia harus punya solusi, dia harus mengobati permasalahan dan penyakit tersebut, ya. Nah, baik yang sepanjang masa ataupun yang munculnya di masa-masa tertentu. Kalau sudah ada, jadi nih misalkan dia hidup di masa paham apa, misalnya paham Mu'tazilah tadi, yes, kayak Syekh inilah, kayak Imam Ahmad bin Hambal, ya. Karena dia ada di masa di mana Mu'tazilah itu berjaya, maka itu menjadi PR beliau. Nah, kata Syekh Said Hawa, ya seorang alim dia harus punya solusi, punya obat, ya. Dan jasa Imam Ahmad bin Hambal, ya, diantaranya adalah tadi mempertahankan as-shalah, ya, pemahaman tentang Al-Quran itu, ya, adalah kalamun, bukan makhluk. Nah, kemudian au yujadu mana'atan diddaha illam takun mawjudan, atau au yujida mana'atan diddaha illam takun mawjudan. Atau kata beliau, dia membuat atau melakukan mana, membangun imunitas, ya, ya bapak-bapak mungkin yang punya anak masih balita, dari kecil biasanya kan ada apa, imunisasi. Kalau zaman COVID kemarin kita ada vaksin, ya, itu bagian dari membangun mana'ah, imunitas, ya, fisik, gitu kan, supaya kalau nanti fisik kita kena virus itu, kena penyakit itu, sudah imun, sudah kebal, gitu kan. Nah, dalam konteks, ya, imunitas fikriyah, imunitas pemikiran dan juga keimanan, ya itu penting dilakukan oleh seorang alim kepada jamaahnya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, gitu ya. Ya, artinya diberikan pemahaman yang benar, ya, agar dia tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman sesat yang tadi. Jangan sampai dia terjebak kepada paham Murji'ah, ya, Syiah, Khawarij ataupun Mu'tazilah, gitu ya. Jadi mana terdiddah, imunitas yang mampu melawannya. Jadi kalau kita paham Islam kita sudah benar, sudah lurus, begitu ada paham sesat itu nolak, bang, apa istilahnya, kita resisten, gitu ya.
kita akan bisa mendeteksi, wah nggak benar. Ketika ada seorang ustadz misalkan menjelaskan tentang Al-Quran adalah makhluk Allah, misalnya, kita langsung wah ini Mu'tazilah, nggak benar. Itu contoh, gitu ya. Nah itu tugas seorang alim, kata beliau. Jadi kalau belum muncul penyakitnya ataupun masalahnya di masa dia, setidaknya dia melakukan imunitas kepada umat agar nanti mampu melawan penyakit dan permasalahan itu ketika muncul. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 105, nanti tolong dicek ya. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kalimat alaikum anfusakum itu kalau mau diterjemahin bebasnya gitu ya. Bagi kalian ya, atau atas kalian, diri kalian. Kalau dibaca di dalam terjemahan Menak gitu ya, Menteri atau Kementerian Agama Kemenak, itu di Quran terjemahannya diartikan jagalah diri kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Yang sebenarnya kita punya tanggung jawab terhadap diri kita. Kita mau bawa diri kita ini ke jalan yang benar atau ke jalan yang sesat, ya, ke jalan ketaatan atau jalan kemaksiatan dan seterusnya, itu tergantung diri kita sendiri. Ada yang diistilahkan mas'uliyah fardiyah, tanggung jawab diri sendiri. Jadi jangan nyalahin orang lain gitu ya. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan pengaruh buruk ya. La yadurrukum man dhalla, orang-orang yang sesat. Idza tadaitum. Ketika kamu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Maknanya begini, tugas seorang alim itu adalah membimbing para jamaahnya, para pengikutnya ya, membimbing umat ini agar mendapatkan hidayah Allah. Ketika sudah ada di dalam pantauan Allah, hidayah Allah, dalam naungan hidayah Allah, maka la yadurruhum man dhalla, tidak akan memberikan mudarat orang-orang yang sesat. Mutiara dicelupin di lumpur yang pekat sekalipun, tetaplah dia mutiara. Berlian yang indah itu kemudian dia jatuh di kubangan lumpur, tetaplah dia berlian. Begitulah sosok orang-orang yang beriman yang punya al-mana'ah al-islamiyah, imunitas keislaman, atau al-mana'ah al-imaniyah, imunitas keimanan. Ketika dia berada di lingkungan yang sesat sekalipun, gitu ya, orang-orang yang punya paham sesat, ya, paham Khawarij, ya, paham Syiah, paham Mu'tazilah dan lain sebagainya tadi, maka dia tidak terpengaruh. Nah, jadi ayat ini juga menjadi dasar bahwa kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dan tentu tadi tugas seseorang alim membimbing kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu, dan kemudian kita pegang erat hidayah itu, maka insya Allah kita tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang sesat, ya, kemudian dijerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin di sekeliling kita ini banyak, ya, pengaruh buruknya, ya. Nah, jadi balik lagi, seorang alim punya kewajiban membangun mana'ah kepada umat, membangun imunitas kepada umat agar mampu melawan berbagai penyakit dan permasalahan tersebut. Wa kadzalika kullu da'in lahu sifatul istiqrariyati fil dhuhur. Ya, jadi demikianlah setiap penyakit yang memiliki sifat, memiliki karakter istimroriyah, ya, berkesinambungan di dalam kemunculannya, ya, itu akan selalu begitu. Maksudnya dibutuhkan dua tindakan oleh seorang alim, tindakan kuratif, ya, kalau dalam bahasa dokter, ya, kuratif itu apa? Pengobatan, ya, dan tindakan preventif, ya, pencegahan.
Nah, kuratifnya adalah dia harus memberikan solusi kalau sudah ada yang terkontaminasi atau istilahnya terpapar oleh penyakit paham sesat tersebut. Seorang alim harus bisa mengobatinya, atau kalau belum ada yang terpapar, dia mampu melakukan preventif dengan membangun imunitas. Begitu ya maksudnya. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis, ya, dabba bainakum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Ini contoh penyakit yang selalu muncul sepanjang masa menurut beliau. Ya, jadi selain empat paham tadi, beliau juga menyinggung dari hadis Nabi SAW. Beliau katakan akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa huwa sahih. Jadi kata beliau ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, derajatnya sahih. Ya. Jadi kalau beliau sudah mentakrid ini sahih, ya kita sikoh, ya percayalah. Ya, kalau mau dikaji lagi ya silahkan gitu kan. Kalau mau ditelusuri lagi kesahihannya. Jadi kata Rasulullah, dan babainakum telah merebak di antara kalian penyakit umat qablakum sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha. Jadi menurut beliau ini juga penyakit bahaya yang harus kita waspadai selain paham-paham sesat tadi. Hasad itu apa sih hasad? Kalau saya seringkali mendefinisikan hasad sederhananya gini. Kalau kita punya hasad nih dalam hati kita, itu senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Itu hasad. Jadi sekali lagi, senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Jadi kalau orang kesusahan, dia senang. Karena tadi dorongan hasad dia. Ada tetangganya misalkan eh, nggak bisa apa namanya, nggak bisa punya kendaraan gitu misalnya. Apalah contohnya. Dia malah senang gitu. Sebaliknya susah ngelihat orang senang. Tetangganya baru beli kendaraan baru, yang dongkol hatinya gitu ya. Yang kesel hatinya gitu. Nah itu berarti ada hasad. Nah, jadi kata beliau penyakit hasad ini juga termasuk penyakit yang harus diwaspadai karena selalu muncul di setiap zaman. Kita perhatikan misalnya khususnya di Depok ya, seringkali ada kasus-kasus yang unik ya. Ada itu kan yang dituduh apa yang babi ngepet itu ya, mohon maaf ya, sampai RT-nya terlibat, ustadznya terlibat, sampai jadi kasus hukum gitu ya. Cuman gara-gara ngelihat seorang tetangga yang nggak pernah keluar rumah, tapi harta bendanya tuh banyak gitu ya. Belum apa-apa udah beli ini, beli itu. Ya kalau sekarang kan eranya digital, eranya internet, ya, orang nggak harus kerja keluar kan. Nah, karena hasad tadi kemudian bikin isu, wah dia memang hebat gitu. Sampai akhirnya babinya itu benar-benar di, kan itu kalau di kita ikutin kasusnya ditanya gitu kan, itu babinya benar-benar ada dan memang dipesannya juga lewat apa namanya marketplace itu ya, apa Tokopedia. Kalau saking ingin membuat alibi bahwa nih tetangga ini memang benar pakai pakai guna-guna babi ngepet, babinya ketangkep gitu kan, kemudian disimpulkan benar kan dia nih pakai ini, akhirnya diarak dan seterusnya. Ya nggak terima lah yang tetangga ini yang di apa namanya dituduh diisukan demikian ya, atau istilahnya difitnah demikian, lapor polisi, diusut, baru kebuka ya ternyata kotak kriminalnya di balik kasus itu ya, mohon maaf ya, ada sosok ustadz ya, ada sosok pengurus RT itu kan. Ini memilukan dan memalukan gitu. Jadi kita pilu dan juga malu gitu ya. Kok bisa gitu ustadz yang ngompor-ngomporin sampai menyimpulkan demikian. Saking hasad gitu. Wal baghdha dan kebencian. Kita ini kadang cuman beda dikit aja menjadi sumber kebencian. Padahal perbedaan itu
rahmat. Betapa sebuah lantunan orkestra, meskipun dari alat musik yang berbeda-beda, kalau kita dengerin terasa nikmat gitu. Atau apapun lah, ada nasyid gitu ya, atau nyanyian-nyanyian yang mungkin seringkali kita dengar, itu kan perpaduan dari berbagai sumber bunyi gitu kan. Ada bunyi dari gitarnya, ada dari drumnya, ada dari suara vokalisnya, dan seterusnya. Itu menjadi sebuah lantunan yang indah didengar. Maka harusnya menyikapi perbedaan itu selagi bukan hal-hal yang prinsip ya, selagi hanya masalah khilafiyah, nggak perlu memunculkan baghdad dan kebencian. Kenapa harus membenci hanya karena perbedaan khilafiyah saja, perbedaan hal yang cabang saja? Kecuali kalau perbedaannya sangat prinsip dan merusak misalnya. Baru tuh yang dinamakan al-bughdu fillah ya. Jadi marah, benci karena Allah ya. Jadi boleh kita punya perasaan itu ketika terkait dengan hal-hal prinsip dalam agama kita. Contoh misalkan Nabi kita dihina, harus ada kebencian itu. Kalau nggak ada kebencian berarti diragukan keimanan dan kecintaannya. Kadang kita ini salah menempatkan kebencian, kemarahan, kebencian itu muncul justru hal-hal yang sepele ya. Anak kita berantem, anak kita dianiaya, kita marahnya luar biasa. Tapi begitu Rasulullah yang dihina, dinistakan, kita diam-diam aja, biasa-biasa. Padahal harusnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada istri dan anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah tentang kecintaan Abu Bakar kepada dirinya, kepada Rasulullah, begitu juga Umar, ada dalam kesempatan yang lain ya, mereka hampir sama jawabannya gitu ya. Intinya aku sangat mencintaimu ya, kecuali terhadap diriku. Kata Rasulullah, lah, tidak gitu. Bahkan ya intinya kamu harus lebih mencintaiku ya, melebihi engkau mencintai dirimu sendiri. Nah itu artinya apa? Ya bahkan kita kecintaannya itu harus kita lebihkan kepada Rasulullah ketimbang kepada diri kita sendiri. Nah kembali lagi, kadang kita ini muncul baghdad ya, marah, emosi untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal sepele, tapi untuk urusan yang sifatnya prinsip nggak ada perasaan. Anak kita bangun kesiangan, sekolahnya terlambat, marahnya luar biasa. Tapi anak kita subuhnya kesiangan atau bahkan lalai terhadap sholatnya, kita nggak ada marah sama sekali. Nah ini bahaya. Ya. Coba bayangkan kalau kita tidak mengajarkan anak kita sejak dini, ya, pilih mana, dia diseret ke neraka karena nggak mau sholat, ya, atau lebih baik kita seret dia walaupun dia masih ngantuk, kita seret untuk sholat. Yang penting di surga nanti, apa di akhirat nanti masuk surga. Kadang kita alasan kasihan, alasan ada perasaan apa tadi ya, cinta kepada anaknya, tapi salah kaprah. Makanya di dalam Al-Quran tadi yang di awal kalimat iftitah saya itu, ayat sebelumnya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Jelas Allah mengingatkan ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Maknanya adalah jangan sampai kecintaan kita kepada harta benda dan anak-anak kita mengalahkan ya ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan zikir.
Kalau itu yang terjadi, kata Allah, ya, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya di ayat yang lain dikatakan, ya, eh, apa, di surat At-Taubah itu, eh, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, innallaha indahu ajrun azim. Atau di surat Al-Anfal, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya. Itu mengindikasikan bahwa, mengingatkan kita, ya, wa'lamu, ya, dan ingatlah oleh kalian, bahwasannya harta benda kalian itu dan anak-anak kalian itu, ya, fitnah, ujian, cobaan. Yang namanya ujian cobaan itu bisa mendatangkan, ya, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, tetapi juga bisa mendatangkan musibah dan malapetaka kalau kita salah di dalam menyikapinya. Ya. Makanya Allah gandeng dengan kalimat, ya, apa namanya, eh, wa anallaha indahu ajrun azim. Dan bahwasanya Allah di sisinya itu ganjarannya besar. Maksudnya kalau dipertentangkan, dihadapkan antara kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kepada Islam, ya, dipertentangkan dengan kecintaan kita kepada harta benda, anak-anak, istri, dan seterusnya itu, ya, harusnya kita mengutamakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Begitu juga dalam hal bagbo tadi, ya, kebencian kita itu harus berlandaskan agama. Jadi, jangan sampai salah kaprah hal-hal sepele urusan duniawi, ya, ibu-ibu misalnya, ya, tupperware-nya hilang gitu kan, tupperware-nya rusak, marahnya luar biasa. Tapi kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak ngaji, nggak ada marah-marah. Nah, ini berarti apa, al-baghunya apa yang keliru gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi di dalam kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak berkenan dari kalimat saya, semata-mata dari kekurangan dan kebodohan al-fakir, dan yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada takunanna minal mumtarin. Kita cukupkan dengan kalimat, eh, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimatiin.